Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog spesial Pak Sumarsono. Kita kembali lagi dalam dialog spesial, Pak. Perbincangan kita lanjutkan terkait sektor pertanian lagi, Pak Sumarsono. Sebenarnya Pak Sumarsono melihat para petani saat ini mungkin masih bisa dibilang menjerit gitu ya, masih harus dibantu seperti itu. Sedih nggak sih Pak Sumarsono seperti Anda melihat para petani di Lampung Tengah seperti ini, Pak? Sampai hari ini masih datang ya 5, 6 orang, 10 orang untuk meminta bibit kepada saya. Dan saya sampai hari ini masih menyediakan itu. Hari ini saya mendapat kebahagiaan yang tidak ternilai karena pada saat saya datang ke salah satu kantor, ketemu sama salah satu petani. Dia lapor, Pak, padinya udah mau panen. Yang Bapak kasih bibit kemarin, Bapak mau datang enggak? Maulah, kata saya kan. Pak, padinya 2 kali lipat panjangnya dari padi yang biasa kami tanam. Semua orang di sana nanya, masih enggak Bapak itu bibit? Nanti masih enggak mau ngasih lagi tahun depan? Saya jawab, sepanjang stoknya masih, kalau kamu datang masih saya kasih. Saya bilang gitu. Dan insya Allah kalau saya ada waktu, nanti saya akan datang pada saat kamu panen. Tapi kalau enggak ada waktu, namanya enggak ada waktu, karena tugas saya bukan hanya itu, saya bilang. Itu kebahagiaan bagi saya. Dia datang tergopoh-gopoh melihat saya, hanya laporan padinya bagus, bahkan 2 kali lipat panjangnya. Malainya maksudnya ya. Artinya ada jaminan peningkatan hasil. Nah itu kebahagiaan bagi saya. Dan saya meminta kepada siapapun yang memiliki kemampuan, terutama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, juga melakukan hal yang sama. Ayolah mereka itu kita jadiin subjek, jangan dijadiin objek. Nah ini. Jadi pada saat mereka kita jadiin subjek, tentu kita ayo ngobrol bareng. Ayo keluarmu apa, ayo kita urai bersama. Sehingga mereka merasa terayomi, terlindungi. Bagaimana kita kemudian sama mereka itu saling asih dan asuh. Jangan dimarah mereka, sudah hidupnya susah. Karena apa? Tanam padi itu begitu selesai ditancap, itu sudah membutuhkan biaya kurang lebih 4.500.000 per hektar. Itu sudah pasti. Artinya pada saat mereka ya dengan keterbatasannya dan dijadiin objek, yang kita takutkan mereka tidak mau melakukan lagi ini, semau-mau terus yang mau kita makan apa? Sementara kalau saya memang nggak pernah beli beras ya. Kemudian orang-orang yang di pasar itu yang nggak pernah bercocok tanam. Dan negara ini kalau dia sampai para petani ini patah hati nggak mau bercocok tanam, mereka saya yakin makan singkong bisa. Tapi Kristi bisa makan singkong? Nggak mungkin. Kristi nggak mungkin sanggup makan singkong di parut itu. Mereka sanggup. Dan mereka pasti masih menanam gak ketang 50 batang. Mereka makan hanya dengan kasarannya ngomong, pisang mentah direbus dimakan mereka kenyang. Kristi mau? Tidak mau. Nah inilah, saya berharap kita sama-sama memperhatikan mereka, bergerak bersama. Lagi-lagi mereka berkeluh kesah terkait dengan pupuk. Ayo kita bergerak bersama mencarikan solusi ini. Mereka mengeluh terkait air. Ayo kita bergerak bersama, kalau satu di wilayah A, satu di wilayah B dan C. Supaya masalah mereka selesai. Mereka masalahnya terkait dengan pestisida. Ayo kita edukasi mereka, kalau memang bahan-bahan kimia sulit, kita carikan bahan-bahan herbal. Obat-obatan yang ada di sekitar kita, mikroorganisme lokal kita olah supaya bisa membunuh daripada penyakit ini. Nah kalau semua melakukan ini, saya rasa yang tadi, jiwa gotong royong merupakan roh daripada bangsa dan negara ini, bangkit, dan semua kalau berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi, saya rasa semuanya akan selesai. Ya, berarti Pak Ketua ini mendorong pemerintah nih ya untuk tidak menjadikan petani sebagai objek saja ya Pak ya? Jangan hanya mereka jadi objek. Saya sudah memberikan contoh. Mereka saya jadikan subjek, saya ajak ngomong, Pak saya butuh ini, saya datang ke Jakarta, saya meminta kepada pimpinan saya, tolong dibantu, ini petani saya, dikasih, ya sudah kita bagiin.
Kita bagiin gratis. Karena dari sana juga BPN. Nggak ada uang. Buat proposal. Ya seperti itu. Kalau semua melakukan itu, ayo siapa yang jadi pemimpin menjadi teladan bagi mereka. Memberikan contoh kepada mereka bagaimana bersifat jujur, ringan tangan, ya kan? Mencarikan solusi. Kalau kita sudah melakukan itu dengan ikhlas, pasti jalan akan dibukakan oleh Allah, semua dimudahkan. Ya Pak Sumarsono, berarti apakah kebijakan dari pemerintah ini terlihat sangat kurang Pak gitu kan untuk sektor pertanian sendiri Pak? Sektor pertanian ini selalu, apa ya kalau saya ngomong ya, dikasih porsi jauh dari harapan para petani. Makanya saya karena situ sudah ada di plotting berdasarkan kepentingan-kepentingan yang juga sangat mendesak ya. Karena memang keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini juga yang sangat minimal. Sehingga alokasi itu kan sangat terbatas di samping pembagian juga. Pembagian wilayah ini kan, binaan ini. Untuk pengadaan bibit, pemerintah provinsi. Untuk perbaikan saluran air yang dengan kategori tertentu, itu wilayah provinsi. Sementara provinsi ini kan tidak mengalokasikan anggarannya dengan cukup. Mereka hanya berslogan petani berjaya yang baik itu. Makanya saya kalau dia orang ngomong petani berjaya itu saya pusing. Petani mana yang berjaya? Bahkan mereka turun nggak lebih daripada melihat lokasi yang bagus, numpang foto-foto, selfie, syuting. Pusinglah kita. Ayolah kalau memang gitu anggarkanlah mereka. Kasihan. Jadi air itu kepastian ada datang dari kalau sesuai dengan jadwal. Sedimen air lumpur itu anggarkanlah untuk dikeruk. Toh dari sini sudah dikasih loh pengajuan. Petani berjaya terus yang disebut. Kartu tani mana jalan? Jalan? Enggak. Bantuan bibit ada? Tidak. Sentimen diangkat? Enggak. Dari mana? Akhirnya petani hanya berpatokan dengan wailangit. Wailangitan. Untung aja Allah itu berpihak kepada petani. Dicukupin air dengan curah hujan yang cukup. Kalau udah, pusing. Jika Pak Sumarsono, para petani meminta Pak Sumarsono untuk menjadi bupati mereka, apakah Pak Sumarsono bersedia? Bupati ketoprak. Agar pro rakyat gitu Pak Sumarsono dan pro sekarang petani ini tentunya. Masyarakat sendiri sangat pragmatis. Siapa yang bagi duit itu yang akan dipilih. Sementara saya duit dari mana? Duit tiap hari udah saya bagiin sama mereka untuk bibit, untuk pupuk organik, ya kan? Nah, momen-momen tertentu kita bagikan, beliin beras bagi kepada anak yatim, janda-janda tua. Ya nggak ada duit lah, Kristi. Tapi buktinya Bapak tidak ada duit, tapi Bapak jadi ketua DPRD Pak saat ini. Anugerah. Kepercayaan ini datangnya dari Allah. Berarti ini juga nantinya andaikan Bapak dipercaya oleh para petani, didorong untuk Petani menjadi yang petani. mana? Alah. Bapak bisa jadi bupati Saya juga, Pak. tidak ada target apapun. Target saya bagaimana rakyat sejahtera. Sudah. Kesejahteraan rakyat nomor satu menurut Kesejahteraan Anda. rakyat nomor satu. Ya, Pak Sumarsono, saat ini cuaca juga tidak menentu, Pak Sumarsono. Lalu apa nih ya tanggapan Pak Sumarsono atau mungkin mitigasi apa yang harus dilakukan oleh petani ini Dengan agar cuaca yang seperti ini bisa pasti bertahan? akan banyak jamur yang tumbuh di tanaman-tanaman. Nah, makanya saya memberikan edukasi kepada petani pada saat cuaca yang rasanya itu kita ngerti sumuk, kamu enggak bahasa Jawa. Antara hujan dan tidak, yang mau mengenjang hujan, itu apa rasanya ya kita? Kalau orang Jawa itu bahasanya sumuk. Gerah itu, gitu, Pak. Gerah. Maka disitulah potensi jamur itu tumbuh. Nah, lakukan penyemprotan terhadap fungisida supaya tidak tumbuh jamur. Dan ini akan luar biasa ini, jamur tumbuhan harus ada perlakuan istimewa dengan cuaca yang seperti ini. Kalau malam hujan dan seperti ini cuaca gerah,
udah saya pastikan di tanaman itu akan tumbuh jamur. Dan baik itu jamur yang sifatnya membuat dia, kalau bahasa itu leles, fusarium namanya. Nah itulah yang harus dilakukan edukasi. Nah saya dalam waktu dekat juga akan meminta kepada Dinas Pertanian, akan memanggil Dinas Pertanian bersama PPL itu untuk melakukan mitigasi ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat, karena sekarang ini mereka menanam jagung. Bahkan ada yang menanam jagung dengan pupuk kandang yang belum difermentasi. Tentu dia akan timbul jamur. Nah inilah yang harus diatasi supaya mereka tidak gagal panen. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua DPRD Lampung Tengah, Pak Sumarsono sudah bergabung bersama kami di Dialog Spesial kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada Dialog Spesial kali ini, saya Kristi beserta kru bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.